Oke sahabat, kita jumpa kembali. Ini adalah aerator Resen AA70. Nah ini aerator ini salah satu koleksi aerator yang saya punyai, yang saya sudah bahas, saya sudah review. Selain itu saya juga mempunyai aerator Resen AA100. Nah ini aerator Resen AA100 dan juga aerator Sunsun YT818 sebagai aerator AC/DC, yang bila mana kalau listrik di rumah saya padam, aerator ini bisa sebagai backup 2 jam hingga 3 jam bila mana listrik di rumah saya mati. Dan juga termasuk aerator Jebo P100 maupun Jebo P200. Semua itu sudah saya review, sudah saya ulas, dan saya sudah kumpulkan di satu playlist. Silahkan kalian cek playlistnya. Playlistnya. Dan tak lupa saya minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini, like bila kalian suka, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jadi sedikit cerita, aerator Resen ini sudah saya miliki selama 3 tahun lebih. Jadi usianya 3 tahun lebih. Dan selama 3 tahun lebih ini dia tetap berfungsi dengan normal, berfungsi dengan baik, sebagaimana layaknya masih baru. Hanya mungkin kinerjanya saja sudah mulai melemah, layaknya mesin lama. Tetapi kalau teman perhatikan, nah ini kalau kita urut dari sini selangnya ini, kita menggunakan batu aerator berdiameter 5 cm. Nah ini 5 cm. Di sini juga ada pengaturannya. Nah ini kita kecilkan hingga mati, kita besarkan. Nah ini bisa teman perhatikan. Dan di sana dari aerator Resen AA100 saya masukkan ke filter biologis, dan juga ada di sini. Jadi semuanya itu berfungsi dengan baik ya teman. Totally semua berfungsi dengan baik. Dan di video kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana caranya aerator ini bisa bertahan, bisa awet hingga 3 tahun lebih. Bahkan mungkin kalau saya masih merawatnya dengan cara tips-tips yang akan saya berikan, mungkin bisa 4 tahun 5 tahun masih tetap berbakti kepada saya. Karena secara umum membeli satu aerator Resen ini yang dulunya saya beli seharga 400.000, kita secara tidak langsung menginvestasikannya kepada mesin ini. Membeli aerator sama dengan menginvestasikannya, seperti itu. Dan berikut adalah tipsnya. Yang pertama, di sini di bawah mesin aerator ini yang merek Resen, baik Resen AA70 maupun Resen AA100, yang di sana yang paling atas itu mempunyai lubang inlet. Nah ini lubang inlet atau lubang hisap. Kalau teman perhatikan, itu selalu kalian bersihkan, sebaik entah 2 bulan maupun 3 bulan, sewaktunya kalian harus selalu bersihkan. Karena di dalam lubang hisapnya ini akan menyedot debu, sehingga menimbulkan penyumbatan, dan tentunya akan membuat kinerja dari pompa ini pasti akan berkurang, sehingga mesin ini akan cepat panas dan membuat membran-membran ini yang ada di kedua lengan ini cepat panas, dan pastinya akan cepat robek. Kalau teman perhatikan, ini adalah membran dari pompa hisapnya itu, jadi dia bergetar kanan kiri, jadi dia menggerakkan membran, dan di sini berkumpul di sini di satu titik dan mengeluarkan udara seperti itu.
Dan cara membersihkannya itu cukup mudah. Kita cukup membuka keempat bautnya ini, dan kita lepas dan kita bersihkan. Udah sangat mudah ya teman. Tidak membutuhkan 1 hari, mungkin setengah jam cukup. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Nomor 1 paham ya teman. Nomor 2 itu sangat mudah. Pastikan posisikan letaknya itu lebih tinggi dari kolam kita maupun akuarium. Terserah apa yang kalian punyai. Pastikan posisinya itu lebih tinggi. Nah, ini akan saya bandingkan seperti ini. Ini aerator Resen A100, sedangkan di sini di bawah adalah kolam ikan nila saya. Jadi dengan cara memposisikan lebih tinggi, jadi dia akan memudahkan kinerja dari pompa itu untuk mendorong. Karena entah percaya atau tidak, sistem gravitasi juga membantu daya dorong seperti itu. Jadi pastikan lebih tinggi. Dan di buku manualnya juga, buku panduannya juga selalu menganjurkan hal yang sama teman. Pastikan posisinya itu lebih tinggi seperti itu. Dan pastikan aman juga. Jangan lebih tinggi tetapi di atas kolam. Bila mana kalau terjadi musibah ataupun kerusakan dari tempat dudukannya itu, dia berpotensi akan jatuh nyemplung lah begitu bahasanya, nyemplung ke air, dan itu sangat cepat sekali merusak. Jadi pastikan posisinya lebih tinggi dan aman dari air maupun seperti ini hujan. Kalau saya kan di teras, jadi saya posisikan di dalam teras, tetapi pastikan lebih aman dari cipratan air. Kita lanjut yang nomor 3. Nomor 3 yaitu berhubungan dengan batu aerasi yang kita pakai. Jadi pastikan kalian rajin dan rutin membersihkan batu aerasinya itu. Dan bila perlu selama setengah tahun kalian ganti batu aerasinya. Kenapa? Kalaupun batu aerasinya itu pasti nih ada yang namanya penyumbatan ya teman. Penyumbatannya itu akan berpengaruh juga kepada daya dorongnya itu. Daya dorong dari pompanya itu. Sehingga kalaupun ada penyumbatan di batu aerasi, kalaupun sudah kita bersihkan, tetap yang namanya daya dorong itu harus dikeluarkan secara maksimal. Kalau tidak kita keluarkan secara maksimal, tetap mesin ini akan cepat panas, membuat membrannya itu akan menjadi ketas dan robek. Jadi dengan cara menggantinya secara 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali, kita bisa tetap menjaga mesin ini tetap awet. Jadi bayangkan, bila mana saya kan menggunakan batu aerasi berdiameter 5 cm. Itu mungkin harga di toko itu mungkin paling mahal yang saya ketahui itu harganya mungkin 20.000 sampai 25.000. Mungkin kalau yang bermerek bisa 50.000. Jadi bayangkan, dengan kita anggaplah paling mahal itu 50.000 berbanding dengan harga aerator ini 400.000. Tapi itu setahun 1 kali ataupun 2 kali tergantung batu aerasinya. Jadi bayangkan, apakah kalian rela mengorbankan 50.000 ataupun 400.000? Kalau saya sih lebih baik keluarkan uang 50.000 lebih baik daripada mengganti 400.000. Jadi itu saja ya, hitungan kasar yang saya jelaskan. Mungkin kalian bisa paham seperti itu, hitungan dasarnya saja. Jadi itulah tips yang saya jelaskan di video ini, bagaimana cara saya merawat ini aerator Resen A70 hingga bertahan 3 tahun lebih semenjak video ini ditayangkan. Jadi ini tergantung tempat dan juga lokasi. Karena saya berada di teras rumah, untuk kolam yang sekecil ini
Mungkin di lokasi teman, mungkin lokasinya berbeda dengan saya, tetapi saya bisa sharing tips untuk merawat aerator ini. Semoga tips ini bisa bermanfaat dan juga berguna untuk kalian. Jadi sekian dulu video kali ini. Saya harap kalian suka dengan video ini. Dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya pamit dulu. Saya undur diri dulu. Dan bye bye.